الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat An-Najm dan kita langsung masuki insyaallah taala pada ayat yang ke-27, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al haqqi syai'a. Pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Mereka benar-benar memberi nama para malaikat dengan penamaan para wanita. Dengan penamaan wanita. Baik, ini ayat yang pertama yang kita bahas di kesempatan ini. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, yakni annal musyrikina billah al-mukadzibina li rusulih alladhina la yu'minuna bil akhirah. Yakni bahwasanya sesungguhnya orang-orang musyrikin yang mereka mempersekutukan Allah dan mendustakan para rasul utusannya, yang mana mereka tidak beriman kepada akhirat, wa bisababi adami imanihim bil akhirah, dan karena sebab tidak berimannya mereka terhadap akhirat, termasuk dibangkitkannya manusia, dimintai pertanggungan jawab kelak, yaumul hisab, dan jannah wan nar, dan manusia akan dikembalikan setelah telah hancur dan tinggal tulang belulang, telah menjadi tanah, ya. Ini mereka ingkari karena sebab ketidakimanan mereka terhadap hari akhir tersebut. Tajarra'u ala ma tajarra'u alaih. Maka mereka pun lantang. Mereka pun lancang terhadap segala macam apa-apa yang mereka lancang padanya. Minal aqwal, baik berupa ucapan-ucapan, wal af'al, maupun sikap-sikap perbuatan mereka, al-muhaddah lillahi wa li rasulih, yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Dan termasuk ya, di sana tentunya keimanan terhadap Allah berkonsekuensi mengimani firman-Nya. Dan di antara firman-Nya adalah Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an memerintahkan dan menunjukkan tentang usulul iman, pokok-pokok keimanan, termasuk takrir yaumul ma'ad, adanya penetapan hari berbangkit kelak. Maka mereka ini, ya, orang yang tidak mengimani akhirat tersebut, Allah sebutkan la yusammunal malaikah tasmiyatal untha. Mereka menamai para malaikat dengan penamaan wanita. Syekh Sa'di menyebutkan ini ada korelasinya, ada kaitannya. Yakni kenapa mereka berani seperti itu, lancang seperti itu dengan ucapan mereka tersebut dan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena mereka tidak beriman terhadap hari akhir. Maka mereka pun lancang dalam ucapan maupun perbuatan mereka, di antaranya min qaulihim
Dari ucapan mereka al-malaikah banatullah. Jadi makna la yusammunal malaikah tasmiyatal unsa, mereka menamakan para malaikat dengan penamaan wanita, yaitu ucapan mereka al-malaikah banatullah. Bahwasanya mereka mengatakan malaikat-malaikat itu kan anak-anak putrinya Allah. Malaikat itu kan putri-putrinya Allah, kata mereka musyrikin, ya. Maka Allah sebut di sini, mereka itu la yusammunal malaikah tasmiyatal unsa. Falam yunazzihu rabbahum, maka mereka tidak mensucikan Rabb mereka anil wiladah, dari beranak. Padahal kalau dalam kita jelas dalam surat Makkiyah seperti Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak hasil peranakan, Allah tidak diperanakan. Maka mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bahkan mereka menisbatkan anak-anak pada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah beranak. Dan bahkan lebih keji daripada itu, walam yukrimul malaika wa yujilluhum an tasmiyatihim iyyahum inatha. Dan mereka tidak menghormati para malaikat dan tidak memuliakan mereka, ya, dengan yaitu dari menamakan mereka sebagai yaitu para wanita. Tentunya orang yang menganggap malaikat itu putri-putri, ya, atau wanita, itu pun mereka berarti tidak memuliakan para malaikat, tidak mengagungkan mereka. Iya, karena mereka sendiri tidak mau dan merasa malu, terhina ketika mereka punya anak wanita. Dan ini masyhur sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang tentunya lebih lemah daripada laki-laki dan dalam beberapa hal. Sementara para malaikat disifati dengan wanita pun telah menunjukkan penghinaan, tidak memuliakan mereka, tidak menghormati mereka. Begitu pula terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mensifati Allah memiliki anak-anak, itu pun telah menodai, ya, dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih menisbatkan yaitu anak-anaknya Allah adalah para wanita, dan mereka menganggap para malaikat itulah anak-anak putri Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua bentuk-bentuk kelancangan demi kelancangan mereka musyrikin, dan Syekh Sa'di mengaitkan itu ada kaitannya dengan yaitu sifat mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, hari pembalasan nanti, ya tidak meyakini adanya yaumul hisab. Bagaimana akan meyakini manusia akan masuk surga, masuk neraka, kalau surga nerakanya saja tidak percaya? Bagaimana mereka akan takut besok ditanya-tanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban amal, kalau mereka saja tidak meyakini setelah mati tidak ada berbangkit, tidak akan ditanyai oleh Allah, tidak ada hisab. Dan tentunya amat sangat berbeda dari sikap dan amalan orang yang meyakini besok akan ada hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban atas amalan kita selama di dunia, dengan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Mereka akan berbuat seenaknya, ya. Apakah terkait dengan para makhluk atau terhadap Allah dan seterusnya. Yang nampak di hadapan mereka, yang zahir pun kadang mereka mudah menipu, mudah mengkhianati, karena mereka tidak merasa kalau ada dosa nanti besok akan diazab, akan disiksa dan seterusnya. Lalu apalagi dengan hal-hal yang gaib. Dan tentunya innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, ini banyak, bukan hanya musyrikin Mekah, dan banyak mereka bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya. Tetapi terkait dengan mereka yang menamai para malaikat, ya, dengan penamaan wanita, dan mereka masih mengimani Allah, tapi menganggap Allah punya anak dan malaikat adalah putri-putrinya Allah, adalah yang dimaksud mereka musyrikin Mekah ketika itu, ketika belum masuk Islam. Dan sejak masa jahiliyah demikian keyakinan mereka. Maka mereka adalah sebagian daripada orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, mereka yang menamakan para malaikat dengan penamaan wanita adalah mereka, khitabnya yang dituju kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kaumnya musyrikin Mekah ketika itu. Kemudian pula juga terkait dengan hal ini,
ada faedah juga penting ditambahkan oleh Syekh Muhammad taala. Kita cuplik sebagiannya. Setelah beliau juga menukilkan kalam Syekhul Islam Taimiyah dan menyebutkan tentang konsekuensi beriman terhadap hari akhir itu meliputi apa saja, ya. Maka secara ringkas beliau menyebutkan fal iman bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Maka beriman terhadap hari akhir itu mencakup padanya 3 perkara secara global. Mengandung padanya 3 perkara secara global. Al-awwal yang pertama al-iman bi wuqu'il yaum al-akhir annahu la budda ka'inun. Yang pertama mengimani dengan yakin akan bakal terjadinya hari akhir, hari kiamat. Yang itu pasti bakal terjadi, entah kapan, ya. Berapa lama lagi atau yang seterusnya, Allah alam bissawab. Karena Nabi pun ditanya tentangnya, mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'il. Ketika ditanya Jibril, Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka aku dan engkau sama dalam hal ini, ya Jibril. Namun demikian, meskipun tidak mengetahui tentang kapan qiyamah, Allah sebutkan tanda-tandanya, dan bukan bermakna kemudian kita meragukan hal tersebut. Bahkan termasuk rukun iman, pokok keimanan adalah mengimani hari akhir. Yang pertama, kandungannya adalah mengimani hari kiamat itu bakal terjadi. Ini yang pertama. Al-thani, yang kedua kata beliau Syekh Utsaimin taala, al-iman bima sayakunu fi hadzal yaum. Mengimani dengan segala apa yang bakal terjadi pada hari tersebut, min ahwal min ahwal dari huru-hara hari kiamat, kengerian hari kiamat, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, ya. Ini semua ahwal namanya. Kondisi manusia yang sampai mereka dibangkitkan tanpa sehelai kain pun tidak sampai berani kepikiran yang aneh-aneh, melihat aurat satu dengan yang lain karena saking ngerinya. Yang disebut ahwal, kengerian hari kiamat, ketakutan. Wahisab, dan adanya pertanggungan jawab jadi tersebut, hisab. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah, kebaikan apapun dia akan melihat, dan siapa yang beramal dengan kejelekan-kejelek apapun juga akan dia melihat. Qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian disebutkan pula wa mawazin, mizan. Termasuk contoh beliau sebutkan adanya timbangan amal, wasirat, jembatan yang dibentangkan baina dhahrai jahannam, di atas 2 punggung jahannam, yang meniti terus sampai ke depan pintu jannah. Untuk mau ke jannah, untuk mau menuju ke depan pintu-pintu jannah, maka harus melewati sirat ini. Dan itu hanyalah orang-orang yang mengaku beriman. Dan yang kafir dan seterusnya telah berlalu sebelumnya, nasallahu alaihi wasallam. Maka sirat, demikian jannah wa nar, surga dan neraka, la budda min hada, maka harus yang demikian ini, kata Syekh Utsaimin. Ini perkara kedua dari kandungan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, mengimani hari kiamat itu pasti bakal terjadi. Yang kedua, mengimani segala apa yang terkandung terkait dengan apa yang bakal terjadi di hari tersebut. Yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Disebutkan adanya hisab, adanya Allah akan menanyai seseorang, adanya mizan, timbangan amal, seorang akan ditimbang, dan itu apa saja, semua yang sahih wajib kita imani, ya. Yang dibahas dalam perkara akidah yang ditimbang apa saja. Sebagian riwayat menyebutkan timbang apa badannya, sebagian menyebutkan buku catatannya, sebagian menyebutkan yaitu amalan. Dan tiga-tiganya sahih, tidak menafikan satu dengan yang lainnya, dan masing-masing dibahas dalam pembahasan akidah. Ya, seperti tubuh, misalnya Ibnu Mas'ud ketika naik pohon siwak untuk mengambil sesuatu, maka bertiup angin dan mengangkat yaitu jubahnya. Tersingkaplah betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Ketika itu kemudian spontan para sahabat lain melihat terbahak-bahak, melihat lidik koti sakai karena kecilnya betis beliau Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aka ajabunya min dikkati sakai, apakah kalian heran atau menertawakan karena kecilnya kedua betis dia Ibnu Mas'ud? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada tangannya, lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud." Sungguh demi Allah
kedua betisnya lebih berat kelak nanti di mizan, di timbangan amal hari kiamat daripada bukit Uhud sekalipun. Ya, karena kakinya Ibnu Mas'ud dipakai untuk berjihad fi sabilillah, dalam al-jihad, dalam berangkat salat, dalam menunaikan hajat saudaranya, dalam amal-amal saleh. Tidak akan memperberat. Dan mungkin seseorang yang gemuk besar belum tentu juga amalan atau timbangan amal kelak nanti seberat yaitu sebagaimana badannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, yu'ta bi rajulin 'azim samin, didatangkan seorang yang gemuk besar, wala yazinu mithqala janahi ba'udah. Di mizan dia tidak seberat meskipun seekor atau sehelai sayap nyamuk sekalipun. Rasulullah SAW. Begitu pula disebutkan buku catatan amal ditimbang, begitu pula amalan. Dan ini dibahas di pelajaran-pelajaran akidah. Mungkin sebagian sudah antum dapatkan. Maka segala hal apa yang sahih, sirat, mizan, hisab, jannah, wan nar, semua yang disebutkan dalam dalil-dalil sahih terkait dengan hari kiamat, maka wajib kita mengimaninya. Yang ketiga, bahkan sebelum itu, yaitu kiamat kecil. Ya, al-iman bil yaumil akhir, al-iman bima yakunu fil qabri min fitnatil qabr, su'alil malakain al-mayyit an thalathati asya'. Termasuk bentuk mengimani hari akhir disebutkan para ulama seperti yang diingatkan Syekhul Islam Taimiyah adalah juga mengimani apa yang bakal terjadi di alam barzakh, di kubur. Berupa fitnah al-kubur, yaitu ujian di kuburan. Su'alul malakain al-mayyita, berupa pertanyaan kedua malaikat kepada si mayyit tentang 3 perkara, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Ya, wa man nabiyyuk. 3 perkara ini yang disebut usulul tsalatsah. 3 pokok perkara prinsip ditanya tentang Allah SWT, Rabb, din, apa agamamu, dan siapa nabimu. Baik. Maka terkait dengan hal ini disebutkan juga oleh para ulama, kenapa? Karena itulah gerbang pembukanya kiamat besar, dan begitu pula itu adalah kiamat kecil bagi tiap-tiap orang. Siapa telah datang kematian menghampirinya, qad qamat qiyamatuh, maka sungguh telah tegak kiamat baginya, kiamat kecil. Dan dia telah menghadapi alam lain, bukan alam dunia, meskipun belum betul-betul terjadi kiamat besar. Maka berupa pertanyaan, dan bisa jadi selamat, bisa jadi tidak. Namun syahidnya dia telah berpindah kepada alam yang lain, dan adanya pertanyaan-pertanyaan di sana. Maka terkait dengan hal-hal ini tiga perkara besar terkait dengan iman terhadap hari akhir, dan begitu pula rukun iman yang lain, yang 6 juga dibahas di kitab-kitab akidah. Itu juga ada kandungannya. Beriman terhadap Al-Quran, beriman terhadap kitab-kitab Allah, beriman terhadap para nabi, dan tentunya di antaranya Rasul Muhammad SAW, dan beberapa perincian, ya. Bagaimana iman terhadap kitab-kitab, ya, global, namun beriman terhadap Al-Quran terinci, dan apa saja, dan bagaimana meyakini terhadap Al-Quran masuk dalam kandungannya. Dan di sini terkait dengan pembahasan iman terhadap hari akhir, inilah 3 kandungan umum yang wajib diyakini terkait dengan hari akhir. Sementara orang-orang musyrikin Makkah, mereka tidak meyakini hal ini. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu meyakini mereka tidak bakal dibangkitkan. Maka Allah perintahkan nabinya untuk menjawab mereka, qul bala wa rabbi, tentu demi Rabbku kalian betul-betul bakal dibangkitkan. Latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terkait dengan iman terhadap hari akhir adalah beberapa hal tadi. Dan orang yang tidak beriman terhadap hari akhir banyak. Bukan hanya musyrikin Makkah dulu, dan bukan hanya kaum yang dulu awal dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Fatu Makkah, dan bukan hanya musyrikin di masa jahiliyah saja. Juga bahkan yang lebih besar, lebih parah daripada itu, yaitu orang yang betul-betul sama sekali tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, ateis. Dan atau
yang selain-lainnya. Maka syahidnya di sini yang juga dari kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di Taala, maka menunjukkan korelasi bahwasanya ada kalanya ucapan berani, ucapan lancang terkait dengan agama, terkait dengan Allah, terkait dengan para malaikat, itu ada kaitannya dengan iman terhadap hari akhir. Iman tidaknya, besar atau tebal atau tipisnya iman dan seterusnya berkait dengan hal tersebut. Orang yang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia akan menggampangkan urusan tersebut dan tidak menganggap hal itu besar. Dan mereka mudah saja mengucapkan ucapan-ucapan lancang dan sikap-sikap lancang yang menyelisih firman Allah dan sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal terkait dengan hal-hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Maka ini juga mencakup meskipun pada khususnya datang asbabul wurud ini pada mereka, bantahan terhadap musyrikin Mekah saat itu, tetapi ini juga ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir tadi selain mereka. Dan di hari ini juga ada orang yang mengatakan la ba'ats, tidak ada hari berbangkit itu, dan hal yang semisalnya. Dan hal yang semacam ini tentu dibantah dalam terkait dengan dalil-dalil syar'i, dalil naqli maupun dalil akli, baik akal maupun dalil naqli. Bagaimana adanya aturan dan demikian ada perintah, ada larangan, adanya begitu pula syariat, nasihat, dakwah, jihad, qitalul a'da, demikian pula hal-hal yang selainnya. Tentunya ini ujian. Dan bagaimana seseorang menghadapi hal-hal yang sedemikian dengan diberi fasilitas dan diberi pemahaman, mereka telah diutus Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bukti-bukti dan demikian hujjah yang jelas dan nyata. Sekian banyak hal membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ditantang sekian lamanya, sekian abad untuk mereka bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an dan terbukti mereka tidak bisa. Kebenaran Al-Qur'an, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan bagaimana ini semua diturunkan dan diutus sementara manusia tidak ada hisab, tidak ada berbangkit, dan disamakan antara manusia jelek dengan manusia baik, maka itu tentunya menyelisih sikap hikmah. Ketika mereka, dan ini lebih kontradiksi lagi, ketika mereka, musyrikin, berbeda dengan orang-orang ateis yang sama sekali tidak percaya dengan Allah, dan itu tentunya dari satu sisi lebih parah. Tetapi dari sisi kontradiksi tentunya lebih parah. Musyrikin kenapa? Karena musyrikin ini yang mempersekutukan Allah, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Dan menganggap tidak mungkin ada ba'ar tanpa ba'ir. Alaysa al-ba'ru min al-ba'ir? Bukankah kotoran unta itu ya berasal dari ada untanya? Bukankah ada makhluk baru pasti ada sebelumnya? Bukankah ada sesuatu pasti ada yang membuatnya? Tidak mungkin tiba-tiba ada, Dan bagaimana sesuatu yang begitu teratur seperti ini tidak ada yang menciptanya? Dan mereka meyakini itu. Tapi di sisi lain, lalu kenapa mereka mempersekutukan Allah? Begitu pula Allah yang Maha Kuasa. Lalu apa sulitnya untuk Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia setelah matinya berbangkit kembali dan dimintai pertanggungjawaban? Allah yang telah menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Maka untuk Allah mengembalikan mereka semua di padang mahsyar dikumpulkan, maka tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian ini bantahan terhadap mereka, dan di sini disebutkan tentang mereka la yusammunal malaikah tasmiyatal unsa. Disebutkan mereka ini betul-betul memberi nama para malaikat dengan penamaan wanita, yaitu dengan ucapan mereka al-malaikah banatullah. Mereka menyebut demikian. Seperti kata Syekh Utsaimin juga, qalu al-malaikah banatullah. Mereka mengucapkan seperti itu. Fasammu al-malaikah tasmiyatal unsa wa hiya al-bint. Mereka menamakan para malaikat dengan nama wanita, namaan istilah wanita, yaitu bintu atau banatullah, jamak dari bintun, banat, yaitu putri-putrinya Allah.
Li'annahum la yu'minuna bil akhirah, karena mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Walau amanu bil iqab ma qalu hadza, seandainya mereka mengimani adanya siksa, ancaman dan akan ada hari berbangkit, akan dibalas setiap orang atas amalannya, mereka tidak akan berani mengucap seperti ini. Lakinnahum la yu'minun fa yaquluna ma yuridun, tetapi mereka karena tidak beriman maka mereka mengucapkan apa saja yang mereka maui. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, wa ma lahum bihi min ilm, dan tidaklah mereka terhadap hal tersebut memiliki sedikit pun ilmu. Min ilmin di sini dengan nakirah. Wa ma lahum, ma di awal adalah ma nafiyah. Dan tidaklah mereka terhadap hal tersebut memiliki sedikit pun dari ilmu. Ilmin di sini nakirah dengan tanwin tandanya dalam konteks kalimat negatif. Ma lahum wa ma lahum bihi min ilm, dan tidaklah mereka. Jadi kalau ada nakirah, kata yang nakirah dengan tandanya tanwin, tidak ada alif lamnya, bukan minal ilm di sini, bukan wa ma lahum bihi min al ilm, bukan, tapi min ilmin. Itu nakirah namanya dalam bahasa Arab. Dalam sebuah kata yang berbentuk nakirah dalam konteks siyaqil kalam, dalam konteks kalimat yang negatif, maka itu menunjukkan yufidul umum, menunjukkan umum. Maka mereka sama sekali tidak memiliki ilmu. La qalil wa la kathir. Seperti disebutkan Syekh Utsaimin taala, yakni la qalil wa la kathir. Tidak sedikit apalagi banyak. Tidak tahu sama sekali ilmu tentang itu. Jadi terkait dengan mereka memberi nama malaikat-malaikat itu adalah dianggap banatullah, putri-putrinya Allah. Allah membantah mereka dan mengatakan wa ma lahum bihi min ilm, mereka itu sama sekali tidak memiliki sedikit pun ilmu. Kata Syekh Sa'di, wal hal annahu laysa lahum bidzalika ilm la 'anillah wa la 'an rasuli. Dan kondisi fakta mereka bahwasanya mereka dalam hal tersebut menganggap dan mengucapkan bahwasanya para malaikat adalah putri-putri Allah, mereka itu sama sekali tidak ada ilmu tentangnya. La 'anillah, tidak dari Allah, tidak pula ilmu an rasulihi, dari rasulnya, wala dallat ala dzalikal fitrah wal uqul, tidak pula ilmu yang ditunjukkan oleh fitrah manusia, tidak pula akal mereka. Bal al ilm kulluhu dalun ala naqidi qaulihim, bahkan ilmu seluruhnya menunjukkan kebalikan dari ucapan mereka. Wa anna Allah munazzahun 'anil aulad was sahibah, dan bahwasanya Allah itu disucikan dari anak-anak dan juga istri. Li'annahu al-wahidul ahad, karena Allah yang Maha Esa dan tunggal. Al-fardus samad, satu-satunya dan tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak pula anak dari yang lain atau diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun umum yang serupa dengannya, sebanding dengannya. Wa annal malaikata kiramun muqarrabuna ilallah, dan bahwasanya para malaikat itu adalah para makhluk yang mulia dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qaimuna bi khidmatih, mereka melaksanakan dengan khidmat, melayani apa perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka. Wal musyrikuna innama yattabi'una fi dzalikal qaul al-qabih, maka musyrikun dalam hal tersebut, ucapan mereka tersebut yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah, mereka hanyalah mengikuti dalam hal tersebut. Yattabi'una ila dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, kata Syekh Sa'di, mereka hanya mengikuti dalam hal tersebut ucapan kotor. Wa huwa dhann, yaitu prasangka, dugaan, menerka-nerka, allazi la yughni minal haqqi syai'a, yang mana dhann itu tidak memiliki bagian dari al-haq sedikit. Fa inal haqqa la budda fihi minal yaqin, karena yang namanya kebenaran maka pastilah padanya terdapat padanya al-yaqin, al-mustafad, yang diambil faedah minal adillah al-qatiyah, dari dalil-dalil yang pasti, wal barahin istatiyah, dan bukti-bukti yang nyata, yang terang. Baik. Ini ucapan Sa'di Taala, kita baca di sana ada tambahan dari muridnya, yaitu penting Syekh Utsaimin Taala terkait dengan, dan dia muridnya Syekh Sa'di. Dan sekian lama belajar di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tersisa hanya satu murid dalam beberapa daras atau dalam salah satu daras pelajaran. Syekh Utsaimin juga menyebutkan perkara yang penting terkait dengan hal ini.
Di antaranya juga disebutkan oleh para ulama yang lain juga terkait dengan hal tersebut, dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu sama sekali tidak mengetahui ilmu. Ya, ini para musyrikun ketika mensifati para malaikat adalah putri-putrinya Allah, mereka itu tidak ada ilmu sama sekali tentang. Di antaranya adalah seperti juga disebutkan oleh Ibnu Katsir Ta'ala, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka orang-orang musyrikin itu telah menjadikan para malaikat-malaikat yang mana mereka itu adalah ibadur rahman, hamba-hambanya ar-Rahman, mereka jadikan sebagai para wanita. Asyahidu khalqahum, Allah bantah, apakah mereka ikut menyaksikan penciptaan para malaikat? Apakah mereka ikut hadir ketika Allah menciptakan malaikat? Ya. Lihat saja tidak, tahu saja tidak, melihat saja tidak, dan dikabarkan oleh Allah tidak, dan oleh Rasulnya tidak. Kalau mereka itu wanita, seterusnya. Asyahidu khalqahum? Tentu jawabannya tidak. Ini pertanyaan tapi istifham lil inkar. Asyahidu khalqahum? Apakah mereka musyrikin yang telah menjadikan malaikat hamba-hamba Allah itu sebagai para wanita? Apakah mereka ikut menyaksikan ketika Allah menciptakan para malaikatnya? Jawabnya tentunya tidak. Ini pertanyaan untuk pengingkaran. Maka Allah ancam dan Allah katakan, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Satuktabu syahadatuhum. Kelak akan ditulis, akan dicatat persaksian batil mereka tersebut. Persaksian mereka tersebut dan dicatat, wa yus'alun, dan kelak nanti akan mereka ditanya. Ini yaumul hisab, yaumul qiyamah mereka akan ditanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, malahum bi min ilm, tidaklah mereka memiliki ilmu sedikit pun, la qalil wa la katsir. Li'annahum lam yashhadu khalqahum, kata Syaikhul, karena mereka tidak menyaksikan bagaimana ketika Allah menciptakan mereka, maka mereka tidak tahu ilmu sedikit pun. Lalu dari mana kalau begitu? Allah katakan di sini, iyattabi'una illa dhann. Tidak lain. In di sini juga innya bermakna nafiyah. Tidaklah. In itu bisa bermakna jika. In dan fa. Sebenarnya itu bisa jika maka. In taf'al kada, falaka kada. Ya, misalnya in tahfaz kitab Allah, falaka an ta'tamir ma'i. Misalnya, kalau engkau bisa hafal Quran, ya, maka engkau boleh ikut umrah bersamaku. Misalnya, in ya, tahfaz kitab Allah, itu jika demikian, fa maka, ya, maka jika maka. Tapi in terkadang bermakna ma, artinya tidak. Terlebih ketika dalam kalimat in itu nanti dikaitkan dengan illa. In titik illa. Nah, seperti di sini. In yattabi'una illa adhan. Maka in bermakna bukan jika, tetapi tidaklah. Yattabi'una illa adhan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Artinya ketika mereka lancang dengan ucapan mereka, ketika musyrikin mengatakan malaikat itu adalah banatullah, putri-putrinya Allah, maka dari mana kalau mereka sama sekali tidak tahu ilmu? Maka Allah katakan, iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dugaan, hanya prasangka semata. Dan di ayat sebelumnya telah disebutkan juga, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ketika mereka menamakan dan meyakini berhala-berhala mereka juga disebut dengan nama wanita. Lat, Uzza, Manat. Ya, juga begitu. Ya, mereka sebut itu dengan nama-nama wanita. Diambil mustaq dari nama Allah. Lat dari kata ilah. Uzza dari kata aziz. Nama Allah al-aziz yang maha perkasa. Tapi diambil ini dianggap perempuan jadi Uzza. Manat, ya, diambil dari kata mannan. Diambil dari kata mannan, mereka ambil menjadi manat. Ya. Maka itu pun juga Allah sebutkan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka saja dan apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Dan itu adalah kebatilan di atas kebatilan. Kemudian Syekh Utsaimin di sini terkait dengan penamaan mereka para malaikat, ya, bukan berhala, kalau di sini para malaikat dengan menyebut banatullah. Di sini Allah katakan iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka. Yang namanya dan contoh in dan illa ini banyak di ayat-ayat yang lain. In hadza illa malakun karim, in antum illa basharun mithluna. Ini semua sama. In bermakna tidak.
Kemudian zan di sini yang dimaksud az-zan huna al-wahm al-kadhib adalah keyakinan yang batil. Ya. Dan namanya zan dalam istilah dan juga dalam Al-Qur'an ada, itu datang dalam 3 makna. Az-zan bisa bermakna yaitu dugaan yang bisa benar bisa salah, ya. Yang kedua, az-zan bisa bermakna yakin, dan yang ketiga, az-zan bermakna tuduhan. Ya, bermakna tuduhan, ya. Dan masing-masing ada contohnya dan demikian pula ada dalilnya. Jadi kita sebutkan tadi bahwasanya az-zan terkadang datang dalam bermakna tuduhan dusta, atau yang kedua az-zan bermakna dugaan, bisa benar bisa salah. 2 ihtimal, 2 kemungkinan, dan yang ketiga az-zan bermakna yakin. Adapun zan bermakna yakin, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika Allah memuji orang-orang yang beriman, Allah katakan alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, dan orang-orang yang mereka menyangka, tapi diterjemahkan dan orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka kelak nanti akan berjumpa dengan Rabb mereka. Maka kaum mukminin yakin, ya, akan adanya hal tersebut, akan adanya yaumul qiyamah. Tentunya harus dengan yakin, tidak boleh dengan keraguan, ya. Dan dari sisi adapun tentang ru'yah, apakah melihat atau Allah melihat kita atau tidak, maka ini hanya harapan, ya, ini berupa harapan, ya. Karena seorang yang masih hidup tidak ada yang tahu ujung urusannya, hanya berharap. Karena ada sebagian orang yang Allah tidak sudi melihat mereka, Rasulullah SAW, ya, tetapi sebagian dari kaum dan Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dengan pandangan keridhaan dan seterusnya. Tetapi secara global, hari kiamat, perjumpaan dengan Rabb, ya, Syaikhul mencontohkan Allah berfirman alladzina yadhunnun, dengan kata dhanna yadhunnu. Maknanya bukan mengira-ira, dan orang-orang yang menduga-duga mereka besok jangan-jangan bertemu dengan Rabbnya, enggak. Tapi maknanya di sini orang-orang yang yakin, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini maknanya. Dan zan terkadang bermakna yaitu at-tuhmah, tuduhan dusta. Ya, seperti di sini, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan tidaklah mereka musyrikin itu mengikuti kecuali hanya dugaan-dugaan, tuduhan dusta. Jadi mereka mengatakan para malaikat adalah putri-putrinya Allah, itu tuduhan dusta saja, ya. Dan bukan yaitu zan yang bisa benar bisa salah. Kenapa? Karena zan yang bisa benar bisa salah ini tidak semuanya mutlak begitu saja ditolak. Di sini disebutkan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Akan tetapi tentang perkara yang ini dhann, Syaikhul taala menyebutkan hal penting. Ba'dul ulama akhadha min hadhil ayah. Sebagian ulama mengambil pendalilan dari ayat ini, la yajuzul amal bidzann fil masail al-fiqhiyah wa ghairiha. Baik dalam permasalahan fikih ataupun selainnya tidak boleh beramal dengan dzann, dugaan. Wa hadha khata', dan ini keliru kata Syekh ini. Lianna katsiran min al-masail fiqhiyah dhanniyah, karena kebanyakan perkara fikih itu dhanniyah. Ya, yang rajih begini. Ada qaul pertama pendapat Imam Ahmad begini, pendapat Imam Syafi'i begini. Ya, dan mereka mengambil dugaan yang terkuat. Kenapa dhanniyah? Imma li khafa'id dalil, apakah karena tersamarkannya dalil? Au khafa'ud dalalah, atau tersamarkannya pendalilan. Dalilnya jelas, tetapi pendalilannya sharih atau tidak. Karena yang namanya pengambilan hukum itu didasari di atas 2 hal, sihhatul dalil dan sihhatul istidlal. Benarnya dalil, sahihnya dalil. Kalau sudah sahihnya dalil, sahihnya pendalilan. Ya. Kalau tidak sahih dalilnya, enggak bisa jadi dalil, enggak bisa jadi dasar dalam hukum. Dan kalaupun sahih dalilnya, apakah bisa digunakan sebagai pendalilan dalam masalah tertentu, masalah ini, masalah itu. Baik. Karena masalah-masalah itulah para ulama khilaf, dan itulah termasuk contoh perkara dhanniyah, bukan qat'iyah, tetapi itu diperbolehkan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, wa min ni'matillahi, dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, annahu idza ta'adzara al-yaqin, kalau seseorang itu dapat uzur dalam beberapa permasalahan,
Tidak bisa mengambil yang yakin. Raja'na ila ghalabatiz dzan. Kita kembali kepada dugaan terkuat. Praduga terkuat. Falaisa kullu dhannin munkaran, maka tidak setiap praduga itu mungkar, salah. Lakin adzan alladzi laisa lahu aslun yubna alaihi munkar. Tetapi dugaan, prasangka yang tidak ada dasarnya, yang tidak berdasar, tidak terbukti, tidak ada qarina, indikasi, tidak ada arah, kemudian sekedar menuduh, itulah kemungkaran. Fahaula'i alladziina sammu al-malaa'ika tasmiyatal unsa la ilma lahum bidzalika bal huwa dhannun mabniyyun 'ala waham wa rubbama yakunu mabniyan 'ala hawa. Maka mereka musyrikin yang menamakan para malaikat dengan penamaan wanita dan menganggap mereka adalah putri-putrinya Allah, tidak punya ilmu sama sekali tentang itu, tidak ikut menyaksikan ketika Allah menciptakan malaikat, dan itu hanyalah dugaan tuduhan mereka yang dibangun di atas kebatilan, bahkan yaitu terbangun di atas atau di atas dugaan yang tidak ada indikasi sama sekali, dan bahkan bisa jadi dibangun di atas hawa nafsu. Yakni lam yatra 'alal ham annahum inat lakin tabi'u aba'ahum, yaitu hanya mengikuti ucapan ayah-ayah mereka di sejak masa jahiliyah. Maka inilah pentingnya juga mempelajari tafsir ulama ayat dengan tafsirnya dari para ulama, begitu pula menafsirkan ayat dengan hadis-hadis. Begitu pula melihat sikap contoh. Contoh misalnya, ada dua ibu mengaku ini anaknya. Di hadapan Nabi, kalau enggak Daud, kalau enggak putranya Sulaiman. Ini anaknya. Maka tidak bisa dengan pasti semuanya mengaku ini anaknya. Ambilkan pisau. Kasihkan satu-satu pisau. Udah, ini daripada jadi rebutan, satu anak ini sembelih anak ini. Biar enggak ribut lagi. Yang satunya, iya, aku sembelih. Yang satunya, jangan. Biarlah dia hidup. Dia enggak tega anak ini mati. Maka kemudian dengan itu indikasi kalau ini pasti ibunya. Karena ibu tidak akan tega membunuh anak sendiri. Itu qarina. Tapi dzan. Tetapi dilakukan, diamalkan dugaan terkuat ketika memang tidak bisa didapati al-yaqin. Dan ini juga tafsil yang penting dalam permasalahan ini. InsyaAllah juga kita bahas, kita lanjutkan di permasalahan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang insyaallah ba'da Ramadan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.